Ya, selamat datang ya bagi teman-teman yang akan mengikuti, kelas online Meta Ads, High Ads Converting ya. Jadi, sebenarnya video ini tuh untuk introduction dulu nih sebelum teman-teman memutuskan untuk mengikuti kelas. Jadi apa sih sebenarnya isi dari, kelas ini yang akan kita sampaikan kepada teman-teman. Jadi, intinya itu adalah kelas ini ditujukan untuk buat kamu-kamu yang ingin memaksimalkan Facebook dan Instagram Ads untuk meningkatkan profit bisnisnya. Dan bisa juga untuk teman-teman yang memang berencana untuk menggunakan skill ini untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan ya. Karena kan sekarang ini kan berbagai bidang banyak yang membutuhkan performance marketer atau digital marketing ya. Nah, jadi, pertama-tama kita pahami dulu nih, kenapa sih kita ini, menjadi harus atau misalnya menjadi urgent ya untuk memiliki skill untuk beriklan di Meta Ads nih. Nah, yang pertama adalah seperti kita sudah sadari ya, sering kita lihat juga nih di lapangan bahwa, mall-mall atau toko-toko itu banyak yang tutup ya, karena mereka, kekurangan pengunjung gitu. Ya kan intinya kan sales itu terjadi karena ada pengunjungnya, ada traffic-nya. Jadi kalau misalnya pengunjungnya berkurang dan mungkin perilaku pengunjungnya itu sudah tidak lagi, berbelanja secara offline, mereka pindah market tuh, pindah pasarnya gitu, jadi bukan pasar offline lagi gitu. Nah seperti yang dilihat di gambar sebelahnya, orang itu lebih banyak berbelanja itu secara online ya, baik di marketplace atau di, website-nya langsung, website si brand-nya langsung. Jadi akhirnya banyak yang brand-brand yang tutup tokonya dan beralih market kepada marketplace atau kepada, media-media online gitu. Nah disinilah kita masuk untuk, memenuhi kebutuhan SDM untuk bisa menawarkan barangnya secara online. Nah, seperti pengalaman saya ya, saya kebetulan sudah menghandle beberapa brand yang, sudah saya handle ini dari mulai fashion hingga, real estate ya, properti ya. Jadi sebenarnya banyak orang beranggapan kalau beriklan di Meta Ads itu ya tinggal pasang aja gitu kan, tinggal setting aja, tapi ternyata kan tidak semudah itu gitu. Jadi banyak puzzle-puzzle yang harus kita kita susun untuk bisa menjadi struktur yang lengkap dan menuju pada winning campaign. Jadi intinya itu sebenarnya kita menginginkan winning campaign ya, menginginkan produk yang fit kepada market, produk yang memang dibutuhkan oleh market, yang sehingga memudahkan kita untuk berjualan si produk itu gitu. Nah, kalau dulu ya kita itu menawarkan produk atau memasarkan produk itu dengan cara membagikan brosur ya. Walaupun saat ini juga masih masih banyak orang membagikan brosur. Tapi kan kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita menggunakan skema membagikan brosur, apalagi bagi kita sebagai UMKM yang memang modalnya terbatas, berapa sih budget yang harus dikeluarkan untuk sebar brosur ke berbagai titik gitu ya. Untuk ongkos cetaknya itu udah cukup mengeluarkan biaya, belum lagi untuk merekrut SDM untuk menyebarkan brosur tersebut. Berapa berapa budget yang harus kita keluarkan dalam seharinya ya. Terus, sayangnya lagi, kita tuh nggak tahu ya ketika si brosur itu disebarkan atau diberikan kepada si target market kita, apakah brosur itu benar-benar dibaca atau di benar-benar dilihat oleh si target market kita, atau memang brosur itu ketika disampaikan hanya dilihat aja langsung mereka simpan di mana aja gitu. Sehingga kekuatan untuk menerap sebuah brand itu di dalam otaknya itu sangat-sangat nggak begitu, maksudnya nggak, agak kurang kurang apa kurang kurang lengkap gitu. Jadi bagi kita sebagai UMKM yang apalagi modalnya terbatas, ya kekuatan kita bagi mengembangkan brosur itu bisa berapa lama gitu. Karena kan budgetnya lumayan besar ya, kalau ingin menjangkau area yang besar juga. Terus lagi secara perilaku marketnya ya, profil marketnya apakah benar-benar yang kita kasih brosur itu adalah target market kita atau bukan gitu.
Nah, itu juga kita ngukurnya agak sulit gitu. Berbeda dengan skema kedua yang sebelahnya, di situ ada gambar sepatu ya. Jadi ini iklan sepatu. Ini diiklankan di Meta Ads nih, di platform Meta, di Instagram dan di Facebook. Jadi si brosur ini sudah kita ganti bukan cetak lagi, tapi berbentuknya brosur visual. Ya gambar iklan yang ini yang kita buat gitu, gambar sepatu yang iklan ini gitu. Ini yang bisa kita buat, bisa kita ganti kapanpun, karena kita bisa membuatnya sendiri gitu, dan tidak perlu ongkos cetak. Dan yang kedua, si brosur ini atau si flyer ini, si gambar ini disebarkan kepada ribuan bahkan jutaan orang yang kita inginkan. Seperti apa profil market kita? Kita bisa bisa menyusun dulu profil market kita seperti apa. Yang nanti kita bisa targetkan kepada mereka saja nih targetnya. Jadi contohnya misalnya si sepatu ini ditargetkan kepada orang yang suka jalan-jalan atau misalnya suka traveling ya. Nah, berarti ke orang-orang suka traveling saja nih yang kita iklankan gitu. Atau mereka sebagai mahasiswa nih profilnya. Nah, itu bisa kita jangkau secara luas. Dan lagi, tadi ada poin terukur ya. Jadi ketika si iklan ini dilihat, ini kita tahu nih dilihatnya berapa orang. Artinya si flyer ini dilihat berapa orang, dan orang yang tertarik itu berapa orang dari semua keseluruhan yang melihat. Sampai akhirnya orang-orang yang membeli produk tersebut. Dari mulai kita menyebarkannya sampai terjadi check out atau penjualan itu terdata semua. Artinya budget kita itu bisa mengukur efektivitasnya seperti apa. Apakah efektivitasnya baik atau memang ternyata kurang bagus yang bisa kita evaluasi selanjutnya. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, jadi benefitnya itu ada beberapa benefit yang bisa kita dapatin. Yang pertama kan tadi kan biaya lebih murah ya dibandingkan tadi kita sebar brosur, biaya lebih murah dengan jangkauan lebih luas gitu ya. Jangkauannya luas nih, poin jangkauan luas. Dan jangkauan ini bisa kita target sesuai dengan target kita, apakah memang satu kota tempat tinggal kita atau di seluruh Indonesia atau mungkin di jalan-jalan tertentu gitu. Dan yang selanjutnya terukur. Tadi kan terukur tuh dalam artian berapa orang yang melihat si brosur atau iklan kita dan berapa orang yang akhirnya masuk kepada marketplace kita atau kepada website kita. Dan tertarget juga orang-orang yang memang jadi target market kita, jadi nggak random gitu. Nah, itu benefitnya ya. Nah, terus apa sih goal kursus ini atau goal kelas ini? Jadi harapannya adalah peserta itu dapat memahami secara menyeluruh gimana caranya menjalankan iklan yang profitable, yang terukur, dan yang bisa di scale up nantinya. Artinya di scale up itu ketika si advertising atau iklannya bagus, tinggal menaikkan budgetnya atau misalnya menjangkau lebih luas dengan strategi tertentu. Nah, bagaimana sih alur belajarnya? Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan produk. Nah, gimana caranya bisa tahu produk yang potensi untuk laris? Jadi ada risetnya. Nanti kita belajar juga nih cara meriset apa produk yang bisa berpotensi untuk diiklankan nih. Yang memang kategori produknya itu apakah kategori produk yang memang jangka panjang atau jangka pendek, nanti ada juga strategi bermainnya. Dan selanjutnya kita harus punya strategi funneling atau strategi beriklan yang menyesuaikan dengan customer journey yang kita inginkan nih. Artinya dari mulai target market kita melihat iklan, mereka tuh masuk kemana. Jadi mereka akhirnya muaranya kemana, apakah nanti berujung di WhatsApp kita atau di mana gitu. Nanti kita harus membuat itu tuh, membuat customer journey-nya. Dan selanjutnya yang terpenting ya ini ya, cara setting di Meta Ads dan kita bagaimana cara membuat konten yang konversinya tinggi gitu ya, sesuai dengan strategi funnel kita. Ini kita pelajari juga di sini gitu. Nah, terkait tadi funneling, kenapa itu penting? Jadi ketika customer journey atau misalnya perjalanan customer ketika masuk ke dalam tujuan kita, anggap contoh ini ke dalam sebuah website ya. Jadi ketika iklan muncul itu diklik masuk ke dalam website.
Nah, biasanya orang ketika masuk ke halaman detail page atau halaman produk page itu, ada yang memang langsung add to cart dan langsung check out. Harapan utamanya sih ke situ ya, langsung check out. Tapi pada kenyataannya mereka ketika masuk halaman produk itu ada yang close website kita atau sampai add to cart dulu baru di close. Nah, kalau kita tidak punya data orang-orang yang sudah masuk halaman produk atau minimal add to cart, kita nggak bisa mengejar mereka lagi. Artinya, nanti kita belajar juga cara bagaimana mendapatkan data-data tersebut yang akhirnya bisa kita follow up lagi dan akhirnya balik lagi agar mereka check out gitu. Nah, itu nanti strateginya kita pelajari juga. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Jadi di sini kan ada eh, amount spend. Amount spend itu adalah jumlah yang dibelanjakan pada hari tersebut. Berarti jumlah budget yang dikeluarkan ya, budget yang dikeluarkan pada hari tersebut. Di sini kan tertulisnya 456.000 nih. Dan di hari tersebut mempunyai omset sebesar 11 juta dengan jumlah check out-nya itu adalah 59 check out. Artinya, budget iklan yang dikeluarkan ini kembali berapa belas kali lipat ya, gitu. Nah, itu yang strategi yang akan kita pelajari nih bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan mendapatkan omset seperti ini dan bagaimana caranya mendapatkan data-data pengunjung hingga yang purchase gitu. Nah, kamu sudah siap untuk scale up bisnis? Jadi jangan ragu untuk daftar sekarang ya. Segera klik tombol di bawah.